kalau yang saya tahu berdasarkan sejarah yang beredar turun-temurun di Banten, memang Bahlawi punya konflik dengan pribumi ya, dengan pribumi waktu itu, seperti yang tadi Pak Yusuf katakan, yaitu berawal dari abad 18 ya, abad 18, di mana ada salah satu keluarga Bahlawi, yaitu keluarga Ba'but, dan masuk ke keraton Banten, hingga kemudian ada perempuan dari keluarga Ba'but ini menikah dengan sultan, menjadi ratu, di mana kemudian ratu ini mengkudeta sultan. Dan tentu saja keluarga ini tidak mungkin dengan sendirinya bisa masuk ke kesultanan, apalagi dengan sendirinya kemudian menghimpun kekuatan untuk mengkudeta. Dan saya yakin ini adalah bagian dari skenario dari Belanda. Artinya Belanda memanfaatkan keluarga ini untuk kemudian mengkudeta Sultan Banten. Dan itulah yang tercatat dan diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Dan saya lihat ini adalah konflik pertama yang pernah terjadi antara Bahlawi dengan pribumi, khususnya ketika itu pribumi Banten. Nah, kemudian ada juga konflik berikutnya yang tercatat dalam sejarah, yaitu konflik Bahlawi terkait dengan Geger Cilegon. Geger Cilegon itu kan ceritanya para ulama, para kiai, ahli tasawuf, ahli tarekat sudah mempersiapkan untuk melawan Belanda. Namun kemudian Habib Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa mereka itu adalah pemberontak. Artinya beliau melarang upaya para kiai Banten untuk melawan Belanda, dan ini yang diingat oleh orang-orang Banten dari Bahlawi. Ini konflik yang kedua. Walaupun kemudian ada perdebatan lah antara habaib sekarang membela Habib Utsman bin Yahya, namun faktanya, terlepas perdebatan itu nanti siapa yang menang, faktanya sampai sekarang orang Banten ingat itu, bahwa Habib Utsman bin Yahya itu telah melukai perasaan kiai Banten. Bahkan fatwa Habib Utsman mengakibatkan hal yang sangat tidak menyenangkan, di mana para prajurit Banten kemudian ada yang dibunuh, ada yang dibuang, ada yang disiksa dan sebagainya. Ini adalah konflik kedua antara keluarga Bahlawi dengan pribumi khususnya Banten, di mana saya kemudian melihat ini sekarang ini konflik sekarang ini dimulai dengan Kiai Imad yang asal Banten ya. Jadi rupanya memang dari awal dengan Banten, sehingga Banten pun yang mulai ya. Walaupun sekarang kemudian dari luar Banten juga ikut-ikutan, dan mereka merasa ini bukan urusan Banten, ini bukan hanya masalah Banten, tapi ini masalah semua bangsa Indonesia. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa konflik ini memang konflik antara Bahlawi dengan pribumi, itu bermula antara Bahlawi dengan orang Banten. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dulu orang-orang Banten ya, walaupun tidak semuanya ya, khususnya dari keluarga Kesultanan Banten, dulu pernah bersama saya mendirikan perhimpunan keluarga Wali Songo, di mana ketika itu keluarga Wali Songo masih disepakati sebagai Azmat Khan Bahlawi, bagian dari Bahlawi. Sehingga ketika muncul satu perhimpunan ini, di mana tujuannya sebetulnya hanya untuk internal keluarga, untuk silaturahim dan untuk sosialisasi manhaj dakwah Wali Songo, kemudian muncul juga di media. Maka ketika itu banyak Bahlawi yang menyerang kami, menghina kami dan sebagainya. Singkat saja saya jelaskan bahwa itu juga merupakan bagian konflik yang merupakan kelanjutan lah, macam seri ketiga, konflik seri ketiga antara Bahlawi dan orang Banten, di mana ketika orang Banten muncul ketika itu bersama saya untuk menyatukan para Wali Songo, dan kemudian kami ketika itu sepakat menerima dengan versi Bahlawi bahwa Wali Songo, bahwa Syekhul Kubra itu adalah Bahlawi dari mereka Azmat Khan. Namun pada akhirnya mereka justru bersikap kurang baik, dan tentunya ini juga membekas di hati orang Banten, khususnya para tubagus, bahwa mereka sekian belas tahun disakiti oleh Bahlawi gitu kan. Sehingga ini merupakan rentetan dari sekian konflik antara Bahlawi dengan orang Banten. Dan kemudian konflik yang ketiga tadi kemudian meledak begitu muncul di media. Habib Bahar mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Sebetulnya narasi Habib Bahar sudah lama sering diucapkan oleh oknum-oknum Bahlawi. Hanya meledaknya ketika Habib Bahar. Dan itulah kemudian yang kemudian orang-orang yang selama ini saya lihat sudah menahan rasa jengkel mungkin. Mereka punya panggung sekarang ini untuk semacam balik mempertanyakan nasab Bahlawi. Dan sebetulnya persyaratan yang diajukan oleh Kiai Imad itu
bahwa harus ada kitab zaman, harus ada manuskrip zaman. Sebetulnya jauh sebelum Kiai Iman mengajukan itu, sebetulnya Maktabah Ilmi Rabi Alawiyah sudah mengajukan itu duluan kepada keluarga Wali Songo. Artinya Wali Songo dipermasalahkan nasabnya ke bawah, dipersulit untuk menerima atau mengakui, yaitu dengan cara harus ada kitab zaman, harus ada kitab zaman, harus ada manuskrip. Bahkan ada yang bilang harus ada saksi bahwa kamu anak siapa, ayahmu anak siapa, ayah kakekmu anak siapa. Dan sekarang karena saksinya sudah pada mati semua, sudah nggak bisa. Itu syarat-syarat seperti ini, ketat seperti ini sebetulnya diajukan lebih dulu oleh kalangan mereka sebelum Kiai Iman. Dan Kiai Iman, saya bilang Kiai Iman hanya niru saja gitu kan. Ketika kemudian Kiai Iman memberikan persyaratan yang sama kepada keluarga Ba'alawi terkait nasab mereka. Jadi saya rasa konflik ini serial apabila dikaitkan dengan orang Banten, bahwa sejak lama memang orang-orang Banten menyimpan rasa agak nyaman dengan Ba'alawi sejak kudeta Sultan Banten oleh keluarga Bakut itu.